Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus para nabi dan rasul untuk memberikan petunjuk kepada umat manusia. Kita pernah belajar bahwa terdapat 25 nabi. Namun ternyata ada beberapa nabi yang ditakdirkan oleh Allah masih dalam keadaan hidup. Lantas, siapakah nabi tersebut? Yang pertama, Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam pernah meminta dicabut nyawanya, lalu dihidupkan kembali. Ia ingin merasakan bagaimana rasanya dicabut nyawa demi menambah ketakwaannya. Kemudian beliau meminta untuk diperlihatkan neraka dan surga. Akan tetapi, sesampainya di surga beliau tak mau keluar dari sana. Maka Allah mengabulkan tanpa dicabut lagi nyawanya. Yang kedua, Nabi Ilyas alaihissalam. Ketika Nabi Ilyas akan dicabut nyawanya, beliau menangis seketika itu. Lalu malaikat maut bertanya mengapa beliau menangis. Nabi Ilyas menjawab dengan jawaban yang mengejutkan, bahwasanya ia menangis karena sedih tidak bisa lagi berzikir kepada Allah jika telah meninggal. Maka Allah mendengarkan keluh kesah Nabi Ilyas alaihissalam. Kemudian pada akhirnya beliau ditakdirkan untuk hidup sampai ia meminta untuk dipanggil. Yang ketiga, Nabi Khidir alaihissalam. Kisah kehidupan Nabi Khidir alaihissalam telah dibahas dalam kitab Nuzhatul Majlis karangan Syekh Abdurrahman As-Safuri, bahwasanya beliau masih hidup di zaman Raja Iskandar Dzulkarnain. Dikisahkan beliau masih hidup karena diperintahkan sebagai penghulu bagi para wali dan penyebar Islam di dunia. Kemudian yang terakhir adalah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika akan disalib. Kemudian Allah mengganti wajah muridnya yang berkhianat menyerupai dirinya, sehingga dialah yang akhirnya disalib. Maka dalam kisahnya, Nabi Isa tidak meninggal melainkan diangkat ke langit dan nantinya akan turun kembali di hari akhir. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 157. Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti prasangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Subhanallah, begitu besar kuasanya sehingga nalar dan akal pikiran kita tentu akan jauh menjangkaunya. Lantas, yang wajib kita lakukan adalah bertakwa dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.